Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita hadir kembali ya menyapa saudara-saudara seiman kita, Bapak Ibu sekalian yang hari ini sudah barangkali sudah berlebaran ya. Kita insya Allah mohon maaf lahir dan batin dari bicara.id. Insya Allah nanti juga bakalan disampaikan oleh Ustadz Firly Ferdiansyah selaku dari CEO. Alhamdulillah hatinya kita sampai detik hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan juga keimanan dan juga waktu agar kita terus tolabul ilmi. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dan para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga keluarga kita mendapatkan syafaat dari Rasul kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya selepas kemarin pertengahan bulan Ramadan kita sempat juga memberikan edukasi-edukasi seputar fikih muamalah. Akhirnya kita pada kesempatan malam hari ini kembali lagi membersamai Bapak Ibu sekalian yang dari berbagai daerah, dari Aceh ataupun dari Papua ya, bahkan sampai ke luar negeri juga pernah dari Australia waktu itu. Alhamdulillah artinya kita juga masih istiqomah sampai saat ini memberikan edukasi-edukasi seputar fikih muamalah. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan malam hari ini kita membahas sesuatu hal yang sangat spesial nih. Dengan judul Jurus Menghindari Sirka Bodoh. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan atau nanti sembari kita menunggu Ustadz Firly yang menyampaikan materinya, boleh dong kita kenalan lagi ya bagi Bapak Ibu sekalian yang barangkali baru join di kelas Bisaro atau Zoom-nya Bisaro pada malam hari ini. Boleh kita untuk kenalan terlebih dahulu ya. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa aktifkan minimal audionya. Oke, dari Ibu Heni. Assalamualaikum Ibu Heni. Apakah terhubung dengan kita? Ini sembari kita cek sound suara ya. Agar nanti ke depannya Waalaikumsalam, audio yang kita Ustaz. oke. Ibu Hemi ada Ibu Heni juga nih, Masya Allah. Oke, karena Ibu Hemi, Assalamualaikum Ibu Hemi, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Ibu asalnya dari mana Ibu? Saya asalnya dari Bintaro, Masya Tangsel. Allah. Bintaro, berarti udah sering ketemu Ustadz Firly itu? Insya Kantor. Allah sudah. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Baik Ibu Emi, kenapa tertarik untuk ikut kelas pada malam hari ini dengan judul Jurus Menghindari Sirka Bodong? Boleh disampaikan Ibu Banyak ini motivasinya? sih Pak Ustadz lagi banyak apa namanya teman-teman juga banyak di orang-orang masuk masalah investasi bodong kayak gitu. Jadi saya perlu banyak bimbingan lah gitu Pak Ustadz. Oke, berarti kalau perkara sirkah Ibu sudah benar-benar memahami ya Ibu ya? Insya Allah, Insya Oke, Allah. harapannya Bu didapatkan apa yang Ibu harapkan pada malam hari ini? Ilmu yang bermanfaat ya mungkin ya biar bisa sharing sama teman-teman juga untuk memberikan masukan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Hemi. Semoga Ibu sehat selalu. Alhamdulillah. Amin. Nggih. Baik, berikutnya kita sembari menunggu rekan kita dan saudara-saudara kita yang akan bergabung dengan kita coba tanya lagi ya dari Bapak Ibu sekalian. Dari Pak Edi Blitar. Assalamualaikum Pak Edi Blitar. Apakah terhubung dengan Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Edi asalnya itu dari Terangi ya Pak ya? Ya, Di mana itu Pak Terangi Pak? terang itu kepanjangan dari titik terang itu, Pak. Oh, Masya Allah. Oke, oke. Oke, Pak Edi, apa motivasinya Pak Edi untuk ikut kelas kita pada malam hari ini berkaitan dengan Sirka Bodong? Pengen lebih mengetahui tentang Sitka. Oke, kemudian Pak, Jangan sampai apa namanya terkena Sitka yang bodong. Kan sekarang ini kan banyak sekali ya ngaku-ngaku Sitka ternyata bukan. Gitu. betul. Oke, harapannya Pak Edi, malam hari ini apa yang ingin kita dapatkan nih materinya dari Ustadz Firly? Biasanya kan yang di banyak yang didapatkan hanya kebingungan yang kebingungan yang benar-benar dahsyat. Kalau harapan dari Pak Edi seperti apa?
semakin tercerahkan kebingungannya. Benar-benar. Oke, itu menjadi PR dari Ustadz Firly ya nanti ya Pak Edi ya agar kita benar-benar Ya, tercerahkan. Baik, terima kasih Pak Edi dari Blitar ya. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berbicara tentang syirka bodong itu ya banyak sekali kerjasama atau yang paling sering dikenal itu kripto atau Bitcoin. Nah itu banyak banget itu anak muda sering banget terjebak di situ bahkan sampai ada ikut kelasnya 17-an juta. Nah, apakah itu sesuatu yang diperbolehkan atau tidak gitu ya. Nah, insya Allah pada malam hari ini akan dibahas oleh Ustadz Firly Ferdiansyah. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Barangkali ada yang baru ya dari Ustadz Firly Ferdiansyah ya karena barusan lebaran. Assalamualaikum Ustadz Firly. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Sehat Siap, Ustadz? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lu gimana Barangkali sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Cuman THR-nya kok belum sampai ya. Oh iya 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 iya. Mungkin Lebaran yang 10 tahun lagi gitu ya. Oh iya. Kirain lebaran yang kemarin Ustaz. Oh iya. Baik Siap. Ustaz Firly, untuk mukodimah kita barangkali bisa disampaikan Ustaz kita sebagai tim juga dari bisyara.id untuk memberikan ucapan selamat lebaran kepada saudara-saudara kita nih yang berada di Zoom kali ini. Kemudian dilanjutin dengan mukodimah singkat dulu Ustaz. Monggo Ustaz Firly. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Oke. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama malam hari ini dalam agenda acaranya Bisyarah yang insya Allah inginnya sih Bisyarah tiap minggu itu ada kajian-kajian yang gampang ya, bahwasannya dari sisi eh, online biar bisa diikuti banyak peserta. Nah, harapannya tiap minggu kami ada, dan biasanya kalau online ini kegiatannya juga non-profit atau tidak berbayar ya. Nah, harapannya bisa membagikan ilmu kepada rekan-rekan semua, dan apa yang kita diskusikan hari ini, malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Saya sebagai CEO dari Bisyarah ID, ya, perkenankan untuk mohon maaf lahir dan batin, ya, dan semoga amalan ibadah kita di bulan puasa kemarin bisa diterima dan juga menjadi amalan soleh kita bersama. Nah, apa namanya, semangatnya ya kalau sering ngikutin kajiannya Bisyarah itu pasti bicaranya lebih banyak mengenai bisnis syariah ya. Dan kalau Anda mengikuti terus dan dengan semangat Syawal ini, ya setelah puasa dan Lebaran, harapannya kita punya motivasi yang lebih tinggi lagi untuk memperbaiki bisnis kita sesuai syariah, dan memang mempelajari fikih muamalah itu enggak instan ya. Alhamdulillah juga kami juga masih diberi waktu untuk terus belajar lebih dalam mengenai muamalah, dan semakin belajar tuh semakin oh iya ya kok ini baru paham ya, kok ini baru paham ya. Nah, kemarin saya yang agak banyak waktu puasa itu belajar mengenai wakaf dengan guru kami langsung Ustadz Siddiq Al-Jawi. Ternyata ada pola yang selama ini saya tidak pahami. Jadi wakaf itu pertengahan gitu loh. Kan kita paham ya, ada yang namanya akad bisnis dan juga ada akad tabaruk sosial. Nah, wakaf ini di pertengahannya itu sangat menarik gitu loh. Setelah saya pelajari, oh positioningnya begini ya. Karena kalau bisnis kan murni profit oriented ya. Nah, tapi kalau mau sosial itu non profit oriented. Nah, ya istilahnya adalah setelah dipelajari, oh ternyata implementasinya ada syariatnya seperti itu. Dan semakin membuat saya kagum bahwasanya syariat Islam itu memang komplit. Nah, makanya ayo kita sama-sama dengan motivasi Ba'do Ramadan, dengan motivasi Lebaran ini, Syawal ini,
Kita buat satu season ke depan ini menjadi lebih baik lagi, ya. Jangan sampai kalau mengenai zat-zat atau barang-barang haram, misalnya Homer, mohon maaf babi, atau hal-hal yang zatnya haram, kita menolak gitu loh. Ditawarin Homer, maaf saya nggak minum Homer. Ditawarin menu babi yang mungkin lezat sekali, maaf saya nggak makan babi. Tapi bagian mengenai penghasilan, harta yang didapatkan, bisnis yang dijalankan, menghasilkan pundi-pundi, tapi dengan cara yang tidak syariah, kita nggak ada masalah gitu loh. Nah ini kan tanggung ya. Nah makanya kami ingin mengajak, memotivasi seluruh rekan-rekan ya, untuk ayo kita datang ke majelisnya, kita pelajari, dan semoga bisa kita implementasikan. Begitu Mas Nur. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Fili mukadimahnya. Siap-siap Bapak Ibu sekalian. Ya, tema kita pada malam hari Ini ini materinya yang ini tuh materi serius ya. Yang malam ini materinya saya siapin serius. masih lebaran udah serius-serius aja ini Iya. Ustadz. Makanya kayaknya waktunya agak akan menyita dan harapan saya Anda benar-benar konsentrasi ngikutin karena saya pakai slide dan agak panjang gitu. Betul, betul. Baik. Oke, itu Bapak Ibu sekalian siapin materinya, fokus dan barangkali nanti ada pertanyaan bisa langsung raise hand ya untuk bisa bertanya langsung ke Ustadz Firly Ferdiansyah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar keberkahan hadir di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz Firly, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada Ustadz Firly untuk menyampaikan materinya dengan tema jurus menghindari sirka bodoh. Siap. Oke, terima kasih Mas Nur. Bagi yang belum makan malam, saya sarankan buat makan malam. Kenapa seperti itu? Karena nanti selesainya kajian agak malam, itu nggak ideal makan malam. Bukan masalah materinya ya. Jadi idealnya sebelum jam 8 udah selesai makan malam. Nah, materinya perkenankan saya untuk share ya. Nah, saya buatnya itu menjadi lebih luas materinya, tidak hanya mengenai sirkah bodong. Tapi kenapa agak panjang ini, saya masukinnya kepada investasi bodong. Ya, jadi lebih renyah lagi ini materinya. Dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Sudah siap nih rekan-rekan semua untuk belajar? Coba saya pingin ada di Chatnya kolom chat. di kolom chat ya Ustadz ya. Coba saya ingin tahu, ini materinya ini sebenarnya cukup komprehensif. Mana ini saat belum ada ini saat siap atau dibuka dulu. Oke, Mana? dari Saya Pak mau Muslik. tahu pada siap nggak ngikutinnya? Jangan cuma jangan-jangan sambil tiduran, leyeh-leyeh, nyemil. Kalau Tahu pusing ketinggalan ketinggalan. tidur. Nah, siap, siap, siap. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Nah, eh, materinya saya buat lebih luas, yaitu bicara tentang jurus menghindari investasi bodong. Oke. Wah, ini fantastic ID. Waduh, harus siap biar OTW hijrah. Wah, oke. Soalnya sama-sama saudara ID. Jadi bisyarah kan bisyarah ID. Siapa tahu ininya motivasinya sama. Oke, jurus menghindari investasi bodong. Agak cepat aja biar waktunya lebih efisien ya. Nah, pendahuluannya. Nah, investasi itu berarti penanaman modal ya, berupa sejumlah uang kepada perbankan maupun perusahaan lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ini gambaran atau pengertian investasi ya. Jadi investasi itu kan bisa lewat perbankan ataupun lewat perusahaan atau bisnis lainnya ya. Yaitu penanaman modal berupa sejumlah uang kepada perbankan maupun perusahaan lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Itu investasi ya.
Nah, investasi bisa dilakukan melalui produk keuangan ataupun bisnis secara langsung. Nah, investasi dalam bentuk produk keuangan misalnya reksadana. Nah, sedangkan investasi langsung contohnya melalui media kantor, toko, ya pokoknya kegiatan bisnis, badan usaha, ya itu bisa dilakukan kan. Ini dicermati ya materi saya ya. Nah, lalu apa sih pengertian investasi bodong itu? Nah, investasi bodong adalah penanaman modal pada sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada alias fiktif. Dalam investasi bodong ini tidak ada kejelasan dalam hal skema maupun izin operasional perusahaan investasi. Ini kita bicara investasi secara umum. Walaupun nanti titik utamanya itu di bagian akhir bicara sirka. Nah, nanti ada relatednya di situ. Anda akan diminta untuk menanamkan modal dalam sejumlah nominal tertentu pada sesuatu atau produk yang sebenarnya palsu belaka atau tidak ada. Nah, ini sebenarnya saya juga pernah menemui fakta atau kasus dia menawarkan syirkah gitu. Tapi ternyata bisnis yang ditanamkan modalnya ke dia itu tuh tidak pernah ada. Tuh. Tapi dia bisa ngumpulin sampai belasan bahkan puluhan M. Menurut saya pinter nih orang. Ya, potensinya dua ya. Si pengelola yang jalanin bisnis bodong itu yang pinter, atau mohon maaf ya, investornya yang bodoh. Nah, karena menurut saya nggak hanya murni kesalahan si pengelola itu atau pebisnisnya itu, investor itu juga harus pinter. Salah satunya itu kalau dia memang minta disuntik bisnis, harus tahu bisnisnya apa, dan harusnya difaktai bisnisnya ada atau enggak gitu. Nah itu bisa sampai MM-an loh. Oke. Nah ini gambaran investasi bodong dulu. Nah ciri-ciri investasi bodong itu apa? Ini related ya. Kalau Anda mau jadi investor ini juga related. Bukan hanya masalah akadnya sah atau tidak ya. Pertama, itu menawarkan keuntungan yang sangat besar, bahkan terkadang tidak masuk akal kepada investor. Itu sudah satu poin yang harus Anda pelototin gitu loh. Misalnya, oke Pak, suntik saya 100 juta Pak, nanti tiap bulan 10 juta bagi hasilnya. Itu gimana ngomonginnya, too good to be true gitu loh. Karena kita harus paham berapa sih penawaran yang ideal biasanya ya mengenai ROI kita kalau sebagai investor itu ada pagunya yang masuk akal gitu loh. Nah itu pembicaraannya memang agak panjang ya kalau mau kita breakdown ya. Nah itu nanti di kelas kalau masalah itu ini gambarannya dulu. Karena kalau kita paham pagu yang ideal untuk investor, maka kalau ada pemberian ROI yang sangat tinggi itu nggak masuk akal. Gitu loh. Dan harusnya investor tuh aware mengenai hal itu. Wong paling paling gampang aja ya Pak, kalau kita tanpa lihat akad ya. Anda masukin deposito ke bank. Sekarang deposito bank itu ROI-nya aja itu 4-5% per tahun kok. Nah, kalau ada penawaran masih di sampai 5%, 6 kali dari deposito bank itu masih masuk. Tapi kok sampai penawarannya sampai 10 kali, bahkan 20 kali dari deposito bank, ya menurut saya kita harus benar-benar mentelungi. Nah, kemudian ciri-ciri lainnya apa? Tidak adanya izin dan legalitas yang jelas pada perusahaan investasi tersebut. Biasanya mereka tidak bisa menunjukkan izin dari OJK ataupun kegiatan atas perhimpunan dana yang dilakukan. Ini yang secara umumnya ya. Karena kalau nanti kita masuk sirka, hal ini sebenarnya nggak dibutuhkan. Nah, sistemnya itu seperti atau mirip dengan MLM. Nah, ini biasanya member get member ini. Dalam hal ini yang paling utama adalah merekrut downline. Jika Anda bisa mendapatkan downline, maka akan mendapatkan keuntungan dari investasi. Nah, ini sebenarnya nggak related.
Karena yang namanya investasi itu dimasukin jadi modal, modalnya harus diputar dalam bisnis. Bisnisnya harusnya bisnis real. Jadi tidak ada kegiatan bisnis kok kegiatannya itu rekrut online, itu nggak nyambung, itu bukan kegiatan bisnis. Karena harusnya yang meningkatkan keuntungan itu adalah dengan menjual produk, bukan merekrut online, bukan merekrut member. Ini tuh kita harus investor tuh jadi yang smart juga, karena nanti duit kita itu dipegang dia gitu loh. Ya, jika Anda bisa mendapatkan online, baru akan dapat keuntungan dari investasinya. Nggak nyambung itu. Nah, kegiatan operasional dan laporan keuangan perusahaan investasi itu ditutup rapat pada investor sehingga sirkulasi keuangannya tidak bisa diketahui. Nah, ini satu poin lagi. Harusnya kalau Anda jadi investor, Anda itu jadi business owner. Maka kalau Anda business owner, boleh nggak kita minta laporan keuangannya? Boleh, itu hak Anda kok. Nah, ini malah enggak. Nah, itu juga hati-hati. Makanya saya selalu menekankan, kalau mau sirkah laporan keuangan harus jelas, harus transparan, bahkan harusnya valid. Banyak yang diuak sirkahnya hanya karena laporan keuangannya nggak jelas, wes bablas kabeh. Nah, skema investasinya mirip dengan money games, di mana perusahaan investasi melakukan kegiatan semacam arisan. Nah, ini juga potensi bodong ya. Nantinya nasabah akan diacak untuk bisa mendapatkan pencarian dana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, ini potensinya seperti itu kalau ciri-ciri investasi bodong. Nah, gimana jurus menghindari investasi bodong? Ini yang secara umum ya. Pertama, pilih investasi dengan imbalan yang masuk akal. Ini penting. Karena kalau imbalannya nggak masuk akal, wis itu apa ya? Kalau too good to be true, itu sebenarnya hanya angin surga yang tidak jelas. Dan kita jangan terjebak di situ. Makanya kalau mau invest itu diskusi sama pebisnisnya, tanyain proyeksi bisnisnya, masuk akal nggak proyeksi yang dibuatnya. Karena kalau terlalu tinggi, itu sebenarnya buah si malakama buat dia sendiri. Kan begitu. Nah, alasan mengapa kasus investasi bodong makin subur aja di tengah kehidupan masyarakat, salah satunya adalah godaan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini loh, Anda itu jadi investor, itu sebenarnya menjadi pebisnis, tapi yang kerja itu uang Anda, bukan skill Anda. Oke? Nah, nanti Anda itu memang menjadi business owner. Boleh, memang yang dituju itu keuntungan, benar. Tapi keuntungan itu nggak instan gitu loh. Apalagi ujuk-ujuk pinginnya yang gede. Itu tuh nggak sesimpel itu gitu loh. Mohon maaf ya, kami ini kan konsultan ya. Konsultan itu kan pengertian lainnya adalah koncone wong kesulitan. Nah, jadi yang datang ke kami itu orang-orang yang kondisinya kesulitan alias bermasalah. Nah, salah satu masalah yang banyak ditemui itu dalam pengelolaan bisnis yang nggak masuk akal gitu loh. Dan sebenarnya kalau pemosiasian bisnis yang tidak masuk akal itu diproyeksi aja kita bisa lihat. Kemarin itu baru aja saya ketemu teman, dia nyeritain tentang relasinya yang saya juga kenal. Akhirnya Sirka sama BMT membuat resto. Modalnya 700 juta. Itu cuma 3 bulan kok langsung tutup. Gimana itu? Padahal saya tahu dia memulai bisnis itu dari rumah, jualannya online. Kalau lihat perkembangannya kayaknya bagus, positif. Berarti kan kalau mau diwujudkan dalam bentuk resto, itu sebuah cita-cita yang bagus. Dan akhirnya datanglah modal. Tapi kalau akhirnya restonya tutup, ngapain dari kemarin itu minta modal gitu loh. Lebih banyak jualan dari rumah. Dengan keuntungan yang masih bisa didapat daripada tutup. Nah itu kan kasihan pemodalnya. Lah ternyata modalnya dari BMT, BMT-nya ya ora jelas.
Padahal BMT itu menggunakan dana umat juga, dananya orang lain. Wis dawa kuwi urusane. Nah, imbalan yang ditawarkan oleh investasi bodong biasanya sangat tinggi dan terkadang tidak masuk akal. Dari awal Anda harus mengetahui dan memahami bahwa berinvestasi memang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, namun tetap harus masuk akal. Besaran imbalan yang ditawarkan juga tidak terlalu tinggi, apalagi hanya dalam hitungan beberapa bulan saja. Itu perlu diperhatikan. Nah, yang kedua, paham bahwa nilai investasi itu fluktuatif. Pahami semua investasi memiliki risiko yang besar kecilnya tergantung dari jenisnya. Nilai investasi naik turun alias fluktuatif tergantung kondisi pasar. Sehingga ketika sedang bagus maka keuntungan yang diperoleh bisa tinggi, namun sebaliknya kalau nilainya sedang anjlok, investor juga mengalami kerugian. Kan begitu kan? Makanya kalau ada investor, pemodal kok yang di dalam pemahamannya dia itu, aku kudu profit. Tapi pas rugi nggak mau nanggung, nggak ya wis. Itu mindset yang salah. Nah, kemudian juga memiliki izin dan legalitas. Ini secara umum ya, kita nggak ngomongin syirkah spesifik ya. Nah, perusahaan investasi tersebut telah terdaftar pada OJK selaku pengawas semua lembaga finansial. Jika izin OJK-nya aja nggak ada, ya kemungkinan pasti investasinya tersebut bodong. Kan begitu kan? Nah, kesimpulan awal, wah, ini keren nih materinya. Nanti ada kesimpulan akhir tuh. Nah, itulah gambaran mengenai investasi bodong yang harus Anda pahami. Pada dasarnya tujuan investasi adalah untuk membuat aset atau uang yang Anda miliki atau hartanya ya menjadi lebih stabil dan meraih keuntungan. Maka dari itu pastikan Anda selalu berhati-hati sebelum melakukan investasi apapun. Nah, namun pembahasan di atas itu adalah mengenai investasi bodong secara umum yang terjadi saat ini. Dan akan berbeda bila yang dimaksud adalah bodong dari sisi syariat. Nah, ini beda. Ini baru kita masuk ke materi utama. Tadi itu yang secara umum. Ya, yang mana secara syariat investasi bodong lebih diartikan pada investasi yang melanggar syariat, yang mana akan berdampak pada dosa dan hasil harta yang haram. Nah, ini bodong versi saya ini yang saya maksud yang ini. Jadi sebenarnya yang akan kita beri gambaran bodong itu dari gambaran syariatnya. Bisa jadi kalau kita ngomongin yang tadi materi awalnya dia tidak bodong, tapi ternyata melanggar syariat termasuk akad-akadnya berpotensi dia memberikan dosa dan hasil harta yang haram. Itu yang bodong sebenarnya. Begitu. Nah, sekarang kita masuk pembahasan sisi syariatnya. Investasi bodong yang dilihat dari sisi syariat yang dimaksud adalah dalam pembahasan ini adalah investasi yang dilakukan dengan akad yang tidak sah, yang akan menghasilkan harta yang tidak sah pula, alias menjadi harta yang haram. Ini yang masih banyak belum dipahami para pebisnis, terutama pebisnis muslim. Dia kira kalau sepakat itu sudah boleh dan menjadi halal gitu. Padahal belum tentu. Nah, bila objek yang dijadikan investasi adalah modal, berarti pasti akad yang dilakukannya adalah akad syirkah. Pasti itu. Nah, maka setiap investor harus paham terlebih dahulu apa dan bagaimana akad syirkah beserta implikasinya agar sesuai syariah, yaitu tidak melakukan akad syirkah yang tidak sah alias batil. Kan begitu. Nah, akad syirkah yang sesuai syariah adalah amalan yang memenuhi dalam hal skup pengertiannya, rukunnya, syaratnya, skemanya, dan implikasinya. Ini malah pembahasan utamanya di sini. Inilah the real bodong itu. Gitu loh.
Makanya kalau kita nggak aware, ya hanya akan bodong terus. Walaupun dapat duitnya. Kalau yang bodong di atas, loss duitnya. Nah, kita harus paham pengertian syirkah itu apa. Jadi syirkah itu arti katanya adalah menjadi sekutu atau serikat. Sebagaimana pengertian secara bahasanya ya, asyarikatu fil lughati qaltun nasibaini fasoidan bikaisu la yutamaizul wahidu anil akhari. Jadi syirkah kalau menurut pengertian bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Makanya hakikatnya orang kalau syirkah itu bercampur. Makanya kalau bercampur nanti kepemilikan bisnisnya milik bersama. Gara-gara kepemilikan milik bersama nanti keuntungannya jadi hak bersama. Begitu juga kalau terjadi biaya-biaya ataupun kerugian ditanggung bersama alias ditanggung syirkahnya. Ini loh makna bercampur itu. Kalau udah bercampur itu udah nggak ada lagi lu gue itu udah nggak ada. Yang ada kita. Nah, sebagaimana pengertian syirkah dari sisi syar'inya wasyarikatu syar'an hiya aqdun baina isnaini fa aksara yatafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdiriki. Jadi kalau menurut makna syar'inya syirkah adalah suatu akad nih. Akad berarti nanti ada ijab qabul antara dua pihak atau lebih, minimal dua pihak dan boleh lebih. Makanya pemodal lebih dari satu boleh, pengelola lebih dari satu boleh. Yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis. Berarti harus ada kegiatan bisnisnya kan dengan tujuan memperoleh profit. Clear di takrif syirkah ini. Nah, maka implementasinya harus sesuai dengan takrif ini. Nah, kalau rukunnya apa saja? Rukunnya ada 3. Ada al-aqidani, yaitu dua pihak yang berakad, yaitu apa? Ada pengelola dan atau pemodal. Jadi potensi pelaku syirkah itu cuma 2, kalau nggak pengelola, pemodal. Nah, objek akadnya apa? Kalau pengelola ya amalnya, kalau pemodal modalnya. Nah, nanti ada sigotnya, ijab qabulnya. Maka kalau rukun ini tidak terpenuhi, itu nanti membuat akadnya tidak sah. Dan kalau tidak sah, maka beramalnya tidak sah. Harta yang dihasilkan tidak sah. Dan sebenarnya rukun-rukun ini juga punya syarat gitu loh. Cuman memang kalau dibedah malam ini panjang banget. Ingat ya, sampai tidak sah ya. Jadi kalau ngomongin sah tidaknya itu hukum wad'i. Kalau ngomongin halal haram itu hukum taklifi. Ini aja kita masih minim pemahamannya. Makanya susah kalau diajak ke majelisnya aja nggak datang, nggak mau. Sekalinya disampaikan ilmunya ngeyel. Susahnya di situ kan, nggak punya ilmu ngeyel loh. Ya maksud saya diskusinya kan jadi nggak produktif. Debat itu boleh ya, tapi kan tujuannya itu mencari kebenaran, bukan pembenaran. Nah, itu rukun. Nah, jadi skemanya itu seperti ini. Nah, rukun syirkah itu skemanya ada pelaku akadnya ya. Pelaku akad syirkah itu cuma 2, kalau nggak pengelola, pemodal itu toh. Nah, kalau pengelola, objek akad dia amal pengelolaan. Kalau pemodal, modal. Nanti tinggal ijab qabulnya. Makanya kok saya ingin mau jadi pengelola. Ya, misalnya ada yang mau syirkah sama Anda. Pak, saya mau syirkah dong sama Bapak. Oke, Bapak mau masukin modal berapa? Wah, saya kalau modal nggak punya ya. Oh, ya udah, berarti mau ikut ngelola ya. Wah, saya kalau bisnis nggak paham ya. Nah, yang kayak gitu tuh nggak bisa masuk ke syirkah itu. Terus tendang wae. Kenapa? Lah, dia opsinya cuma 2, mau jadi pengelola apa mau jadi pemodal. Ternyata ngelola nggak kompeten, pemodal nggak punya duit, yo nggak bisa masuk ke syirkahnya. Dan mereka nanti bercampur. Jadi memiliki bisnisnya.
makanya jadi punya hak atas keuntungannya. Tapi nanti kalau ada rugi, dia juga ikut menanggungnya. Walaupun menanggung kerugiannya berdasarkan objek akadnya. Nanti kita spill dikit-dikit. Jadi setiap rukun tersebut harus memenuhi syarat yang disampaikan. Nah, sekarang harus masuk ke macam-macam sirka. Ada inan, mudoroba, abdan, wujuh, mufawadoh. Nah, saya buat yang simpel. Karena kalau nggak sesuai dengan skema sirka akadnya, itu dia nanti juga tidak sah. Nah, ada sirkah inan, itu pengelola pemodal ketemu pengelola pemodal. Misalnya saya sirkah sama Mas Nur. Saya pengelola, berarti ikut ngelola, masukin modal juga. Nah, Mas Nur ngelola iya, masukin modal juga. Nah, itu nama sirkahnya inan. Nanti bisa abdan. Abdan itu pengelola ketemu pengelola, nggak pakai modal. Nah, biasanya untuk bisnis jasa. Ya. Nah, kemudian mudorobah yang umumnya dipakai, pengelola murni ketemu pemodal murni. Itu boleh. Nah, nanti ada turunannya mudorobah, yaitu musyarakah. Pengelola saya misalnya ngeluarin modal, nah ketemu Mas Nur, pemodal saja. Murni, itu masih boleh. Musyarakah namanya. Nah, kemudian juga bisa gabungan sirkah, mufawadoh. Nah, itu harus masuk ke skema ini. Kalau tidak masuk, sirkahnya tidak sah. Nah, yang tidak boleh itu pemodal ketemu pemodal, nggak ada pengelolanya. Ini tidak sah karena wajib ada pengelolanya. Kenapa? Karena uang itu tidak bisa bertumbuh kalau nggak ada pengelolaan. Nah, salah satu bentuk pemodal ketemu pemodal ini, mohon maaf ya, inilah bentuk PT itu. Makanya PT itu batil. Hati-hati yang bisnisnya pakai PT. Dan kalau sirkanya batil, maka perkara turunannya juga batil semua. Termasuk harta yang dihasilkan. Nah, atau bentuknya PLPM ketemu PL. Itu nggak boleh. Misalnya saya pengelola, ngeluarin modal juga, ketemu Mas Nur, itu hanya pengelola. Beda sama musyarakah ya. Kalau musyarakah, Mas Nurnya pemodal murni. Itu nggak boleh. Nah, bagi rugi dan bagi hasil ini juga harus dipahami. Jadi dalilnya kan al-wadi'atu alal mal waribu ala mastaqalahu alaihi. Ala mastolahu alaihi. Jadi kerugian itu didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka, yaitu pihak-pihak yang bersirka. Nah, maka nisbah bagi rugi berdasarkan nilai modal, yang mana kerugian modal ditanggung pemodal, kalau kerugian tenaga ditanggung pengelola. Nah, ini juga harus dipahami. Kalau dia pemodal, dia harus siap menanggung kerugian harta. Nah, pengelola kerugiannya tenaga. Nah, kerugian itu yang nanggung memang pemodal. Bila pemodal lebih dari satu, kerugian dibagi sesuai porsi modalnya. Nah, sedangkan nisbah bagi hasil berdasarkan sepakatan. Nah, bagi hasil yang benar itu dari keuntungan, yaitu profit sharing, bukan dari modal karena bisa jadi riba, bukan dari omset karena biaya belum dikeluarkan, dan juga bukan revenue sharing karena masih belum tentu melebihi nilai modal atau belum tentu untung. Nah, bagi hasil dilakukan apabila keuntungan sudah melebihi modal, yaitu BEP. Bila keuntungan belum melebihi modal, nggak ada yang dibagi hasilkan. Nah, ini banyak orang sirkah itu bagi hasilnya malah lewat laporan laba rugi. Itu salah, harusnya dari neraca. Tuh, walaupun sirkahnya sah, bagi hasilnya bisa jadi tetap salah, tidak sah. Karena cara bagi hasilnya salah. Jadi rujukan bagi hasil itu bukan di laporan laba rugi, tapi di neraca. Makanya kalau dia mau jadi pesirkah yang syar'i, yang dia tuju adalah surga dan neraca. Gimana? Keren nggak surga dan neraca? Kenapa? Karena keuntungan itu dilihatnya di neraca.
Maka sirkah itu akan mengamankan modalnya terlebih dahulu, yang mana bila modal sudah aman, maka putus sirkah kapan saja, nggak ngerugiin siapa-siapa. Itu banyak yang revenue sharing itu, dedal duel itu. Nah, kesimpulan akhir, akad adalah perkara pokok, maka dampak dari akad yang tidak sah itu tidak sah juga perkara turunannya. Berdasarkan apa? Kaidah fikih, idza sakotol aslu sakotol farku. Jika gugur perkara pokoknya, gugur pula perkara cabang atau turunannya. Gitu loh. Nah, bila akad sirkahnya enggak sah, maka pengelola beramal enggak sah. Pemodal ngasih modal enggak sah. Pengelola menggunakan modalnya enggak sah. Bisnis yang dijalankan enggak sah. Bila mendatangkan keuntungan, keuntungannya tidak sah. Dan bila dibagi hasil, kan bagi hasil yang tidak sah. Itulah dampak pada sirkah yang tidak sah. Ini yang mau saya maksud sebagai bodong secara syariat itu. Walaupun bisa jadi dapat duitnya. Berarti semua hal yang dilakukan dan hasil atau harta dari akad yang tidak sah, itu menjadi hal dan hasil atau harta yang tidak sah. Dan harta yang tidak sah hakikatnya harta yang haram. Apabila ada investor yang berinvestasi dengan cara yang tidak sesuai syariah, yang akan berdampak pada dosa dan harta yang haram, ini harusnya salah ini. Bukan harta yang halal. Dan itulah yang menjadi jurus awal untuk memahami agar seorang muslim mampu menjalankan investasi yang benar, bukan yang bodoh. Seperti yang saya sampaikan tadi di tengah. Namun agar tidak rugi dari sisi materi di dunia, yaitu tetap bisa mendapatkan keuntungan, juga harus mengetahui jurus yang lainnya. Jadi ngomongin akad itu, syariat itu, ngomongin halal haramnya. Tapi kalau ngomongin tentang untung ruginya, itu ilmu bisnis. Makanya ilmu bisnisnya juga harus ditambah. Nggak iso loh. Buka bisnis ini yang penting buka toko, baru menang-menang, berharap ada yang beli. Kegiatan marketing itu juga salah satu ilmu bisnis yang harusnya dipelajari dan dilakukan. Nah, bagaimana jurus menghindari? Nah, ini yang jurus menghindari investasi bodong secara syariah. Bukan yang tadi ya, secara umum. Pertama, apa yang harus dilakukan? Harus semua pihak yang bersirkah harus paham konsep muamalahnya. Akan sangat riskan kalau ternyata ada dua pihak, pengelola, pemodal. Yang paham pengelola doang, pemodal enggak. Konsep muamalahnya enggak paham, sirkahnya enggak paham. Itu berpotensi bermasalah. Harusnya dua-duanya paham. Jadi memahami konsep muamalah yang akan dijalankan karena menjadi tolak ukur halal haramnya investasinya. Gitu loh. Nah, yang kedua, harus memahami konsep bisnisnya. Jadi bukan hanya akadnya sah ya, oke, sirkahnya sah ya, tapi ternyata konsep bisnisnya dedel duel, ngapain gitu loh. Bahkan berpotensi merugikan, ngapain. Atau mungkin proyeksi bisnisnya terlalu wah, too good to be true. Tapi ternyata nggak bisa mencapainya. Memahami konsep bisnis yang akan dijalankan yaitu dengan mereview proposal investasinya, feasibility studinya, proyeksi bisnisnya dari investasi yang akan dijalankan karena menjadi gambaran utama apakah investasinya berpotensi untung atau rugi. Nah, itu jadi investor juga harus paham gitu loh. Jangan terus melihat hasil akhirnya duit bakalan jadi piro yo. Enggak sesimpel itu. Oke. Nah, yang juga terpenting, cari tahu personalitinya. Ini juga kunci, Pak. Paham konsep muamalahnya sudah oke, konsep bisnisnya sudah oke. Ternyata personalitinya jelek, nggak usah dipaksa. Banyak cerita dari kanan kiri, orangnya nggak amanah, orangnya punya masalah di sana, di sini. Nggak usah dipaksa. Nah, mengetahui personality pihak yang akan menjalankan investasinya, apakah karakter dan track record personalnya baik atau tidak, ini akan menjadi tolak ukur apakah pelaku investasi tersebut amanah atau tidak. Dan mohon maaf banget, insya Allah, alhamdulillah ya, Bisyarah itu sudah bisa mendakwahkan
Syirkah dari Maroko sampai Merauke, itu dari banyak diskusi syirkah yang bermasalah, itu yang kami temui memang pengelola yang bermasalah gitu. Selain bisa jadi nggak paham ilmunya, orangnya juga nggak amanah. Yo wes nggak usah diarep kuwi dedel duel kayak gitu. Makanya gimana jurusnya tadi, konsep muamalahnya paham, konsep bisnisnya paham, ketiga personalitinya juga dicari tahu. Nah, jadi dalam berinvestasi sebenarnya tidak semudah itu. Para investor harus belajar terlebih dahulu dan memiliki ilmu agar tidak salah dalam berinvestasi yang akan mengakibatkan kerugian dunia akhirat. Wallahu alam bishawab. Begitu saudara-saudaraku, semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, itu materi yang sudah disampaikan, Mas Nur. Saya kembalikan kepada jenengan. Ya, Tapi siap Ustaz. sebelumnya saya izin dulu untuk minum. Monggo kalau mau dilanjut dan juga mungkin ada info-info yang mau diberikan. Ya, baik Ustaz. Masya Allah. Silakan. Baik, jazakallah khairan Ustadz Fili yang sudah menyampaikan. Ternyata Ustadz Fili memiliki banyak jurus ya. Dalam jurus bekerja sama atau sirkah ya. Tentunya ini sesuatu hal yang benar-benar harus kita pahami sebelum kita terjun ke dunia bisnis. Karena konsekuensi keimanan itu ya kita harus tahu aktivitas kita itu diperbolehkan nggak dalam syariat Islam, halal atau haram gitu kan. Nah, ini menjadi poin penting. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kami persilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang masih bingung atau ada sesuatu hal yang juga belum tahu hukumnya seperti apa berkaitan dengan syirkah, boleh langsung untuk raise hand terlebih dahulu. Atau juga boleh langsung chat melalui di chat grup kita ini ya. Jadi kami persilakan bagi Bapak Ibu sekalian karena kita masih ada beberapa menit ya insya Allah. Kalau waktunya masih panjang, kita semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, berkaitan dengan materi hari ini tadi itu benar-benar sangat relevan dengan kondisi sekarang ini karena banyak sekali masyarakat atau kaum kaum muslimin tidak benar-benar memahami akad-akad yang dijalani dalam muamalahnya. Nah, tadi juga udah sempat disinggung oleh Ustadz Firly, bagaimana ternyata ketika kita ingin mempelajari berkaitan dengan syirkah ini hanya gambaran cover depannya saja. Tadi seperti ada sirkainan, abdan dan lain sebagainya, kemudian akad-akad lainnya seperti apa. Nah, tentunya itu perlu pendalaman yang benar-benar harus detail. Nah, untuk itu kami dari bisyaro.id alhamdulillah akan menghadirkan kelas yang benar-benar akan menyelesaikan problematika umat dalam bersyirkah, yaitu Sekolah Pengelola Syirkah Batch 5. Jadi alhamdulillah Sekolah Pengelola Syirkah ini sudah berjalan 5 tahun ya, udah sampai 5 kali. Dan insya Allah akan ada tamu spesial yaitu Kang Dewa Eka Priyoga dan juga bersama Ustadz Dicondro dan lain sebagainya. Acara Sekolah Pengelola Syirkah ini insya Allah akan kita laksanakan sebentar lagi ya, kurang lebih 1 bulan lagi. Itu di Yogyakarta tanggal 14, 15, sampai 16 Mei 2024. Nah, kalau untuk latar belakangnya, kurang lebih juga disampaikan Ustadz Fili tadi bagaimana sulit banget kita mencari teman, mencari orang-orang yang benar profesional dalam berbisnis. Kalaupun dia benar-benar paham dalam ilmu teknis marketing bisnisnya, tapi dia juga tidak paham berkaitan dengan akad-akadnya ini, maka itu menjadi problem ya, problem banget, masalah banget. Nah, ini bagian dari latar belakang kenapa Sekolah Pengelola Syirkah ini hadir di tengah-tengah kita karena kita pingin kaum muslimin itu ketika ingin menjalankan bisnisnya harus benar-benar paham terkait dengan akad-akadnya agar orang tersebut bisa amanah. Karena sesuatu yang berkaitan dengan uang itu sangat riskan ya. Ada orang yang berantem gara-gara uang, ya seperti itu. Gitu. Nah, maka dengan adanya sekolah pengelola syirkah ini membuat orang tersebut benar-benar sadar, ini bisnis sebenarnya kita cari apa sih selain cari cuan? Tentunya mencari keberkahan. Nah, salah satu visi dari sekolah pengelola syirkah adalah mencetak para pengelola syirkah yang amanah, kompeten, dan juga profesional.
Nah, demikian juga misi dari Sekolah Pengelola Sirka tentunya mengedukasi sirka yang sesuai syariah ke masyarakat lebih luas. Dan kemudian ada di nomor 5 membangun ekosistem pasar ekonomi syariah. Tentunya ketika Bapak Ibu sekalian sudah memahami materi-materi dari Sekolah Pengelola Sirka ini, akan lebih besar peluangnya kita akan lebih mudah untuk menyampaikan ke kerabat kita atau ke keluarga kita yang ingin berbisnis. Seperti itu. Nah, kemudian pematerinya kita insya Allah akan dibersamai 5 pemateri sekaligus dalam 3 hari. Yang pertama dibersamai oleh Ustadz Dwi Condro Triyono. Beliau sudah tidak asing lagi ya bagi kita ya. Pakar ekonomi Islam, juga guru pengusaha Muslim, dan lain sebagainya. Kemudian juga dibersamai oleh Ustadz Firly Ferdiansyah. Ya, kita sudah tidak asing lagi dengan beliau ya. Kemudian juga ada Pak Pramudiringga, Pak El Chandra yang juga sudah lama sekali ya di pegawai lembaga keuangan konvensional selama 20 tahun ya. Kemudian ada tamu spesial kita yang akan dibersamai Kang Dewa Eka Prayoga, beliau entrepreneur dan juga pengusaha Muslim. Nah, demikian juga materi-materi yang insya Allah akan disampaikan di Sekolah Pengelola Sirka di tanggal 14, 15, dan 16. Yang pertama membahas tentang syirkah. Nah, di sini akan dibahas tentang akad-akad yang seperti apa. Kemudian laporan keuangannya juga sangat-sangat penting ya, karena kita berkaitan namanya berbisnis, berkaitan dengan uang, tentu harus ada laporan keuangan yang benar-benar real, yang benar-benar jelas agar tidak ada kezoliman, agar tidak ada ribah di dalamnya. Kemudian visibility study. Nah, visibility study ini teknik dasar analisis ya, yang insya Allah itu akan digunakan untuk menilai kualitas dari berbagai faktor bisnis. Kemudian ada sistemasi bisnis. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengelola belajar mengenai sistemasi bisnis agar dalam menjalankan syariah atau bisnisnya efektif dan efisien. Kemudian kita akan juga membahas tentang akad-akad ijaro, akad-akad kepegawaian ya di sini. Tentu ketika kita menjalankan sebuah bisnis, apalagi bisnisnya itu sampai ratusan juta, nggak akan mungkin dong kita menjalankannya hanya sebatas 2 orang, hanya teman sirkanya aja. Tentu akan ada orang yang perlu kita hire. Nah, salah satunya kita sering sebut adalah pegawai. Nah, di situ juga akan kita bahas tentang akad-akad kepegawaian. Kemudian yang terakhir adalah mindset bisnis. Nah, ini tentang pemikiran, bagaimana pemikiran seorang muslim itu dalam berbisnis harus benar-benar mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk nilai acaranya hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, berikut yang bisa Bapak Ibu lihat ya. Di hari Selasa, insya Allah kita full seharian dibersamai oleh Ustadz Firly Ferdiansyah. Itu membahas tentang mengapa bisnis harus sesuai syariah. Kemudian materi sirka 1, 2, 3. Masya Allah ya. Membahas materi sirka aja itu sampai seharian itu. Seharian, Masya Allah. Kemudian di hari Rabunya kita akan dibersamai oleh Ustadz Dwi Condro. Beliau akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Kemudian dibersamai oleh Pak El Chandra, kita akan membahas visibility study. Dan juga kemudian di Rabu sorenya akan dibersamai oleh Kang Dewa Eka Prayoga akan mencapai sharing session. Kemudian di hari Kamis, sistemasi bisnis akan dijelaskan oleh Pak Pramudiringga. Dan juga kembali lagi di hari Kamis sorenya membahas tentang akad kepegawaian 1 dan 2 dibersamai oleh Ustadz Firly Ferdiansyah. Nah, insya Allah kita memberikan tempat yang benar-benar eksklusif, tempat yang benar-benar nyaman agar kita belajar itu benar-benar nyaman ya. Tempatnya ada di Yogyakarta Luxury Malioboro ya, insya Allah. Nah, ini kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang barangkali liburannya belum kemana-mana, bisa sekalian liburan di Yogyakarta sembari belajar juga. Nah, kemudian fasilitasnya apa saja? Meeting room, coffee break 6 kali, lunch makan siang, kemudian hard copy materi, dan juga mendapatkan bukunya Ustadz Firly Ferdiansyah, Udah Syirkahin Aja. Nah, kemudian untuk nilai investasinya seberapa worth it? Nah, ini benar-benar sangat worth it ya. 3 hari. 3 hari kemudian kita dapat 5 pemateri dengan fasilitas yang diberikan. Harga normalnya hanya sebesar Rp5.500.000 per 1 orang. Tapi kalau early bird dari tanggal 1 Maret kemarin sampai 13 April ini sepertinya udah lewat ya. 4 juta per orangnya. Kemudian 7 juta untuk per 2 orangnya. Nah, insya Allah barangkali bisa langsung chat ke admin bisyara.id, barangkali bisa mendapatkan harga yang lebih khusus lagi ya untuk nilai investasinya sebesar Rp5.500.000.
Nah, kemudian juga kita spesialnya yang batch 5 ini kita mendapatkan benefit yang sangat-sangat lebih. Ya, salah satunya free konsultasi Bisyaro ID selama 1 jam untuk 10 pendaftar pertama. Ya, nanti udah berapa orang yang daftar ya silakan nanti tanya ke admin bisyaro.id. Kemudian juga kita mendapatkan free kuliah bisnis syariah batch 6, 12 pertemuan selama 6 bulan. Nah, ini benar-benar sangat worth it ya, dapat kelas tambahan juga ini insya Allah. Kemudian ada free webinar literasi fikih zakat bersama Kiai Sidik Al-Jawi selama 4 pertemuan. Kemudian ada door prize dan juga Circle Pengusaha Muslim Indonesia. Nah, demikian Bapak Ibu dari Sekolah Pengelola Syirka. Semoga info ini benar-benar membuat diri kita trigger, membuat diri kita terpanggil, karena saya pikir masih jarang ya ada konsultan-konsultan yang benar-benar membahas tentang akad-akad bisnis. Tapi kalau berbicara tentang marketing, selling, branding udah sangat-sangat banyak. Demikian Bapak Ibu, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah, masya Allah, satu pertanyaan dari Bu Isti. Masya Allah, tapi banyak sekali, insya Allah. Oke, langsung saja yang raise hand terlebih dahulu kepada Ibu Wanti dari Jakarta. Kami persilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, izin bertanya terkait tadi Siap. di awal ada yang tertulis tentang reksadana Ustadz. Pertanyaannya adalah apakah sebenarnya reksadana ini diizinkan atau tidak sih dalam muamalah atau dalam syirkah ini, karena saya karyawan waktu itu untuk memulai bisnis yang real. Kalau di awal-awal kan yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan saya nangkepnya bisnis yang relatif paling aman lah ya, relatif paling aman adalah bisnis yang real yang dijalankan antara pengelola sama pemodal gitu ya. Nah, sementara kalau untuk karyawan waktunya kan terbatas, Ustaz. Jadi pertanyaannya adalah sebetulnya apakah reksadana ini diizinkan? Karena ada produk, dari sisi produk memang ada produk yang syariah juga gitu, sebatas yang saya tahu gitu Ustaz. Siap. Jadi kalau reksadana sebenarnya pembedahannya belum kami bedah secara realnya. Cuman gambarannya, skemanya itu tetap skema ribawi. Karena akadnya tidak sah, jatuhnya itu sebenarnya seperti utang piutang. Jadi nggak jauh beda dengan cara deposito gitu loh, atau tabungan bank. Nah, kalau ditanya boleh nggak? Enggak, karena dia akadnya salah dan juga ada ribanya. Walaupun memang ada reksadana syariah, tapi implementasi akad syirikahnya itu nggak sah gitu loh. Dan jatuhnya itu tetap utang piutang, tapi kalau dikasih bagi hasil, bahkan bagi hasilnya menggunakan persentase dari nilai modal, itu juga jatuhnya riba. Maka sebenarnya saran kami tidak menjalankan aplikasi atau menginvestasikan di dalam reksadana tersebut. Begitu Bu Wanti. Jadi kalau dilihat praktis sebetulnya produk-produk atau yang berkaitan dengan lembaga keuangan, plan yang tabungan yang sesuai dengan di bank syariah gitu ya Ustaz ya, itu sebetulnya kita nggak disarankan untuk ikut ya Ustaz ya. Ya sebenarnya tergantung akadnya ya. Jadi kami juga nggak bilang semua kegiatan di bank syariah itu haram. Termasuk tidak semua kegiatan di bank konvensional itu haram. Nah itu tergantung aplikasinya. Contohnya misalnya safe deposit box di bank konvensional itu boleh. Karena akadnya akad penitipan barang di safe deposit box. Nah, dan memberikan ujroh itu boleh. Nah, termasuk di bank syariah misalnya tabungan wadiah yang non bonus. Nah, itu masih boleh. Nah, jadi tujuan jenengan untuk apa? Kalau mau narok duit biar aman, opsinya bisa tabungan wadiah non bonus di bank syariah. Tapi kalau tujuan jenengan untuk investasi, kami tidak menyarankan untuk dimasukkan ke dalam baik bank konvensional maupun bank syariah.
karena akadnya masih bermasalah dan berpotensi riba. Begitu Bu Andi. Ah, Misalnya ya ya, kayak ya. pasar modal, ada pasar modal konvensional, ada pasar modal syariah. Nah, itu pembedanya hanya bisnis yang dijalankan di pasar modal syariah itu bisnis-bisnis yang harusnya produknya halal. Itu implementasi bisnis dari perusahaannya. Padahal sebelum ngomongin implementasi bisnis, yang harusnya dibicarakan adalah akad pembentukan perusahaannya. Karena kalau akad pembentukan perusahaannya itu tidak sah, ya walaupun bisnisnya bisnis yang mubah, itu tetap dampaknya adalah akad yang tidak sah, maka perkara turunannya nggak sah. Makanya bahkan ya kalau sirkahnya nggak sah, pengelola itu ngangkat pegawai itu nggak sah sebenarnya, gitu loh. Karena nih ya, kalau saya kasih gambaran ya, memang tidak saya diskusikan tadi, tapi biasanya pasti ditanya. Contohnya, misalnya Mas Nur nikah lagi, wah langsung bangun Mas Nur. Nah, tapi nikahnya ternyata tidak ada walinya. Padahal wali itu adalah rukun. Nah, pertanyaannya, bisa nggak Mas Nur langsung ngajak berkeluarga perempuan tersebut? Kan tidak sah. Nggak bisa. Ya, maka berkeluarganya tidak sah. Perkara turunannya semuanya nggak sah. Ngasih nafkah baik lahir maupun batin tidak sah. Nanti punya anak, nasabnya tidak sah. Nasabnya tidak sah. Nanti kalau punya urusan waris, warisnya tidak sah. Sampai seperti itu gitu loh. Maka kalau itu dianalogikan ke dalam akad yang lain sama. Yaitu apa? Akad sirkah yang tidak sah. Berarti pakai modalnya nggak sah, pengelolanya bekerja atau ngurusin bisnisnya nggak sah. Nanti dapat untung yang nggak, bagi hasil yang nggak sah. Jadi jangan sampai pas kita diskusi akad nikah, Anda sepakat. Tapi sekalinya diskusi akad yang lain, kayaknya nggak gitu-gitu banget. Nah, itu argumen yang lemah. Begitu Bu Andi. Oke. Semoga bisa Terima dipahami. kasih Ustaz. Jazakallah Oke, siap. Sampai kami. Oke, terima kasih Bu Wanti. Barangkali lebih jelasnya ikut kelasnya, Bu. Sebenarnya Bu Andi Insya Allah udah Ustaz, pernah itu bulan depan ikut. sehari yang di Jakarta itu, tapi sehari ya, atau yang bab sirkah ya. Kalau spasi besok itu 3 hari itu. Full Ustaz. Iya, tapi yang bab sirkah kan cuma Insya sehari. Allah pasti ikut juga Ustaz. Masya Wah, Allah. siap. Alhamdulillah. Oh Dia iya, aja iya, iya. Ya, rekan betul. Ya. rekan sirkahnya kalau berpotensi ada rekan sirkah diajak, karena biar kalau pemahamannya sama, nanti implementasinya jadi lebih mudah, nggak banyak diskusi-diskusi yang non produktif gitu loh. Nah, Ya, yang susah itu Insya kalau Allah. salah satunya paham, satunya enggak. Saya nggak menyarankan itu. Hmm. Termasuk kalau yang satunya ngomong, udahlah aku manut sama kamu manut. Nah, itu saya juga nggak nyaranin. Kenapa? Karena kalau nanti bermasalah, dia juga punya alasan. Loh kok sekarang jadinya kayak gini? Lah katanya dulu manut. Ya, kalau akhirnya jadinya kayak gini, aku nggak manut. Lah, kalau kayak gitu kan akhirnya nggak kepegang omongannya. Makanya, jadi gini loh, ada yang nanya sama saya, apa jaminannya saya kalau ikut spasi jadi paham mengenai sirkah? Ya nggak ada jaminannya. Itu gimana daya serap Anda? Wak, tak bilang. Yang jadi pertanyaan adalah kalau Anda nggak pernah datang ke majelisnya, maka semakin nonsens kalau Anda akan bisa paham. Nggak mungkin. Jadi untuk paham kita itu butuh maklumat gitu loh. Lah kalau maklumatnya aja belum ada, gimana kita bisa paham? Tapi dapat maklumatnya tidak jaminan Anda juga langsung paham. Itu bagaimana Anda serapnya. Dan Anda menjadi tidak bisa menjaminkan kepada yang ngajar gitu loh. Coba dulu kita TK, SD, SMP, SMA. Ada nggak jaminan bahwasannya, oke, berarti aku kalau sekolah SD, aku akan paham tambah-tambahan, kali-kalian, kurang-kurangan, bagi-bagian. Nggak ada kan jaminannya. Tapi pertanyaannya, tetap bayar nggak sekolahnya? Bayar. Bukan terus besoknya setelah lulus, buktinya aku masih belum bisa tambah-tambahan, aku nggak mau bayar. Ya nggak iso, karena objeknya sudah diberikan.
Nah, masalahnya gimana Anda menyerapnya. Nah, nggak mungkin Anda, walaupun daya serap Anda bagus, tapi nggak punya maklumatnya, ya tetap nggak ngerti. Itu malah yang sudah pasti. Kalau nggak punya maklumatnya, udah pasti Anda nggak paham. Nah, berarti tujuannya adalah mendatangi majelis biar dapat maklumat. Nah, sisanya itu tinggal Anda. Tapi memang belajar muamalah itu nggak instan gitu loh. Ya kami juga dulu try and error. Kami dulu juga harus melalui proses. Guru-guru kami juga begitu. Nah, tinggal bagaimana daya serap Anda. Nah, kalau dilihat sih kita ya rata-rata lah ya. Nggak ada yang spesial-spesial banget. Oke, begitu Bu Andi. Oke, ditunggu kehadirannya Bu Wanti di Yogyakarta. Berikutnya, Insya Siap, Allah. siap. berikutnya dari Pak Yosep Purnama, barangkali bisa langsung untuk diaktifkan aja Pak audionya, langsung interaksi ke Ustadz Ya. Firly. Biar tidak salah baca, apakah masih bersama kita Pak Yosep Purnama? Nah, ini kalau menurut saya Pak Yosep ini agak, ya bukan agak ya, orangnya jujur gitu. Ya, Pak Yosep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malah berani Assalamualaikum, Pak bilang Ustadz. saya belum siap untuk amanah. Nah, itu bagus. Ya, Jadi kalau Anda belum siap untuk bercampur dalam bersirkah, nah lebih baik cari akad yang lain. Nah, salah satunya mungkin dengan akad jual beli tempo seperti itu. Gimana Pak Assalamualaikum, Pak Yusuf? Ustadz. Apa yang ya siap? Monggo yang mau didiskusikan. Ya, karena memang ya sirkah itu ya apa ya eh, enak-enak sedap gitu. Tapi ya, tapi ya sebetulnya secara ya mengkaji fikih muamalah itu ya perlu waktu dan perlu proses. Dan alhamdulillah sebagaimana gurunda Pak UDC gitu ya dengan panduan sirkah itu ya luar biasa. Cuma yang bagi saya Pak Ustadz, memang selama ini kan saya sirkah itu pernah dijalankan. Tapi yang namanya orang itu kan ada keceleknya gitu ya. Ya kadang terutama tadi terkait dengan bab laporan laba rugi kan. Ketika ingin memberikan keuntungan besar itu agak ini gitu kan. Apalagi kalau kita sebagai pengelola gitu ya. Nah itulah tetap hati itu ada rasa gapnya itu gitu kan. Makanya selama ini eh, saya lebih aman cari akad jual beli tempo gitu. Misalnya kalau kalau jual beli kan udah pasti itu kan, tinggal temponya berapa waktu. Nah yang tapi saya sirkah ini memang perlu terutama dengan tidak semua jasa-jasa yang saya kerjakan itu bisa dijual beli tempo terkait dengan jasa gitu, jasa jasa pekerjaan kan gitu kan. Apa saya memberikan ujroh upah itu kan harus ada dana untuk dana operasional gitu kan. Makanya ini gimana kalau ta'awun kan mereka yang memberikan juga harus ada keuntungan kan tuh masih. Tapi Ya, saya juga menurut ingin saya nggak ingin fair. Nggak fairnya itu ya kalau kita makanya ingin kita sendiri berprofit, tapi orang lain jangan berprofit. Nah, itu nggak fair. ya betul. Nah, tapi saya ingin sekali sirkah itu ingin diterapkan karena bagaimanapun ya ini merupakan suatu peluang gitu. Tapi memang semuanya harus pada saling memahami gitu Pak Ustadz. Dan insya Allah ikut kelasnya lah di Jogja gitu. Biar tahu laporan Siap. itu. Masya Allah. Karena Ini emang enggak, kalau untuk Begitu. aplikasi jasa Ustadz. itu nggak simpel itu. Kalau mau Ya. diakadin cara yang beda. Sebenarnya ada ijaroh ala ijaroh, tapi itu lebih kepada jasa atau sewa barang. Nah, kalau untuk tenaga kerja itu agak susah memang. Nah, Mm-mm. idealnya memang bersirkah aja kalau untuk itu. Nah, tinggal Anda memahami nggak sirkah itu seperti apa. Begitu Pak Yosep. Itu ada Siap. linknya di kolom chat. Nanti bagi yang berminat bisa seperti itu. Dan kalau nggak salah penawarannya untuk hari ini, kalau ikut malam ini boleh dengan harga early bird ya, Mas Nur ya. ya Nah, jadi sepertinya Zat. tinggal di Bisa langsung. screenshot ya, di Ya, Dari WA screenshot. Pak Ustadz Nur. ya. Nanti langsung komunikasi ke adminnya bisara.id. Nanti linknya saya kirim lagi Pak. Insya Allah. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Yosep siap, Assalamualaikum. tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, oke. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan dari Ibu Isti. Langsung saja Ibu untuk Bu interaksi Isti, dengan ini ada Pak Iqbal loh. Pak Iqbal. Oh iya, Nah, kelewatan. Oh iya, Pak Iqbal terlebih dahulu. Mohon maaf. dia ini agak panjang, kalau bisa open mic ya. Iya, benar. Ini salah baca titik komanya bisa salah artinya, Sat. Monggo Pak Iqbal, apakah masih terhubung? Pak Iqbal? Ya, masih Ya, ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Siap. saya open. Saat ini saya kan lagi ada join usaha lah sebagai investor kan Ustaz. Hmm. Jadi dari satu PT itu ada 4 pendiri gitu loh ya. Dan satunya itu modelnya ruko gitu kan. Kebetulan ini usaha travel umroh Ustaz. Nah, Hmm. satu modelnya ruko tempat ya. Satu lagi modalnya uang gitu loh. Saya sebagai pemodal uang gitu loh. Perihal renovasi apa segala macam, terus perlengkapan segala macam itu saya yang penuhi gitu loh ya. Kewajiban saya kan Ustaz. Cuman Hmm. dari bahasanya yang dua lagi yang sebagai pengelola yang paham lah di dunia travel umroh itu kan. Nah, mereka kepengennya kami ini yang para investor tadi yang dua tadi pengennya ikut juga di eh, teknisnya gitu loh. Misal entah cari jemaah, entah yang bagian promo gitu kan, Ustaz. Nah, awal-awalnya sih saya sebenarnya nggak terlalu keberatan karena kan dijanjiin sama si pengelola bahwa saya nanti kalau seandainya ini usahanya jalan dan balik modal terus ada profitnya itu di eh, semua modal yang kita keluarin itu berupa uang tadi, misal uang biaya renovasi, terus tadi di ruko tadi istilahnya kan sebenarnya kalau ngontrak misal biaya kontrak itu bakal dikembaliin semua gitu kan Ustaz. Dah, dan kembaliin semuanya modal yang investor dua orang tadi dan nanti pada akhirnya eh, yang berempat ini sebagai murni pengelola gitu loh Ustaz. Nah, jadi istilahnya kan semua modal yang kita keluarin bakal dikembalikan sama perusahaan gitu Ustaz berjalan eh, berjalan setelah itu gitu loh Ustaz. Nah itu gimana itu Ustaz? Maksudnya bener nggak sirkanya seperti itu Ustaz? Ya, gimana? Kalau menurut jenengan benar nggak? Se- Sebenarnya apa ya? Diskusinya itu cukup panjang. Nah, sekarang kita bentuk dulu mengenai bentuk sirkahnya. Jadi coba diperhatiin anu saya Iya Ustaz, baik, apa Ustaz. namanya. Nah, skema sirkahnya itu nanti skema sirkah jenengan apa berarti? Nggak usah Iya, ngomongin PT-nya, karena iya, PT-nya itu hanya untuk formalitas saja. iya, iya. Heeh. Ngikutin PT-nya itu malah sirkahnya batil. Nah, yang jadi masalah berarti kalau Anda itu berarti Anda dan yang punya ruko itu pengelola pemodal, terus yang dua orang itu pengelola saja. Benar, ya Begitu. begitu Ustaz. Iya Nah, benar. berarti itu masuknya itu kepada bentuk sirkah yang ini. Dan itu tidak Hmm, ada. Itu bentuk sirkah yang haram. Nah, kalau mau pengelolanya, ya, pengelolanya, sebentar. Nah, pengelolanya itu disuruh nambahin modal. Tapi mau nggak mereka ngeluarin modal? Karena kalau udah jadi modal nanti bentuknya kayak inan ini. Sama-sama bermodal Termasuk, gitu ya Ustaz ya. ya termasuk boleh nggak ruko itu dimasukin jadi modal tapi hanya nilai sewa tempatnya. Itu nggak boleh. Maka teman Anda yang punya ruko dan memasukkan nilai sewanya sebagai modal itu juga tidak sah. Gitu loh. Hmm, Kalau dia mau masukin itu rukonya yang masuk jadi modal tapi tidak didasarkan nilai sewa dan kepemilikan rukonya jadi milik sirkahnya sudah bukan milik dia lagi gitu loh. Nah hmm, pertanyaannya mau nggak rukonya juga seperti itu. Nah kalau menurut saya ini udah cukup ribet posisi jenengan ini termasuk tadi nanti kalau modalnya sudah bisa dikembalikan berarti nanti pengelolanya kita berempat.
Lah yang namanya modal itu selama sirkahnya aktif nggak pernah dikembalikan. Ini pemahaman yang salah. Karena modal itu andilnya pemodal. Berarti kalau dia mau tetap dianggap sebagai pemodal, modalnya harus ada. Nggak boleh dikembalikan. Mengembalikan modal baik sebagian maupun keseluruhan itu memutuskan sirkahnya. Kalau sirkahnya sudah putus, bisnisnya ya putus, bandek. Ya berarti kalau tetap aja bisnisnya jalan, ya itu udah nggak sah. Termasuk ada keuntungan yang nggak sah. Nah kalau menurut saya sudah cukup kompleks. Pak Iqbal sendiri tinggal di mana, Pak? Saya di Pekanbaru, Ustaz. Pekanbaru Oh ya, Riau. ya karena kan ya idealnya itu 4 orangnya itu diforumkan untuk dipahamkan. Hmm. Nah, kalau mau paham dasar teori yang mantap ya di kelas PASI itu. Jadi biar semuanya paham. Nah, sekarang saya tanya, kegiatan bisnisnya ngapain? Travel haji dan umroh. Iya benar, Ustaz. Iya, gimana coba? Anda memfasilitasi untuk kegiatan ibadah para muslim yang lain, tapi dengan akad yang salah gitu loh. Kan Iya. sebenarnya Anda itu kalau memfasilitasi orang umroh haji itu insya Allah pahalanya gede, selain profit juga bisa didapatkan. Tapi kalau akadnya salah, yo bubrah kabeh itu. Dan mohon maaf ya, jatuhnya itu bisa sampai ke dosa dan harta yang haram gitu loh. Kayak gini-gini itu di dalam Islam pasti diurusin. Gampangnya aja saya tanya. Kita semua udah sering dengar nggak adanya tuntunan kalau masuk ke kamar mandi gitu loh. Iya benar, Ustaz. Pasti pernah dengar ya? Iya Lah benar. untuk hal yang remeh kayak gitu aja ada tuntunannya gitu loh. Masa untuk urusan bisnis, untuk urusan muamalah, bahkan sampai urusan pemerintah kok nggak ada syariatnya, itu kan nggak logis gitu loh. Ngapain yang remeh kok diurusin, tapi yang kompleks atau yang susah itu malah nggak diurusin. Lah ya kurang gawean atau syariatnya kalau kayak gitu loh. Nah, jadi jangan sampai eman-eman bisnis Anda di core bisnis yang insya Allah banyak pahalanya, tapi Anda lakukan dengan akad yang salah. Begitu, Pak Baik, Ustaz. Iqbal. Siap. Baik, Ustaz. Sebaiknya Terima mulai kasih banyak, Ustaz. kita. Heeh. Siap. Oke, Saya sih niatnya sami-sami. suatu saat bisa join kelasnya kan, Ustaz. Cuman apa namanya, kayaknya waktunya belum pas ya, Ustaz. Insya Allah nanti ada waktu, saya insya Allah join. Amin. Siap. Terima kasih banyak, Ustaz. Oke, Siap. Informasinya, sebentar Ustaz. ya, Pak Terima Iqbal. kasih banyak. Matur Ya, nuwun. Terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya dari Ibu Isti, Jogja. Oke, Ya. mungkin terakhir nih ya, Oh sebelum ya, 10. ya. Silakan Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Firly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang anu ya, gambarnya siluet ya. Oh, enggak, Oh, sinarnya tidak. pas di atas kepala. Siap, siap. Nggak apa-apa. Silakan Bu Isti. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di chat itu, intinya langsung kepada pertanyaan ya. Oke. Sebelum saya memulai bisnis Sirka dengan pengelola, mereka 3 orang sudah saya daftarkan di kelas di Yogyakarta ikut Ustadz El Chandra. Jadi seperti yang Ustadz Firly sudah sampaikan dengan Bu Yanti tadi, nggih, Bu Wanti, itu kalau calon pengelola itu, ayo kita ajak ngaji bersama. Dalam hal ini, upaya yang sudah saya lakukan adalah mendaftarkan mereka ikut kelas El Chandra di Jogja, dan saya semua yang membiayai. Setelah mereka paham, baru kami berakad. Tahun pertama memang sesuai dengan teori yang kami dapatkan, sesuai dengan sesuai dengan syariah yang diajarkan. Dan sebelum sirkah pun juga pengelola sudah saya briefing, betul-betul memang sudah memahami apa yang sudah didapat dengan Ustadz El Chandra. Setelah mereka memahami, langsung kami merealisasikan, saya menggelontorkan dana untuk diputarkan sama pengelola. Tahun pertama berjalan dengan sukses, per bulan itu sudah bisa ngasih bagi hasil. Lalu masuk tahun kedua, mereka mulai tidak ada laporan, tiba-tiba langsung setiap tanggal 5 itu masuk ke rekening. Akhirnya molor jadi 1,5 bulan sekali bagi hasilnya.
memang dalam sirkah pun sudah diajarkan kalau tidak ada hasil ya nggak usah ngirim. Jadi begitu ada hasil ngirim. Nah di tahun kedua ini setelah saya ikut mendengarkan Ustadz Firly bahasan, kalau tidak ada akad berarti tidak sah beserta turunannya. Kalau secara otomatis bagi hasil itu tiba-tiba langsung masuk rekening, dan saya pun juga nyun sewu karena ada kebutuhan saya tarik aja Ustadz. Bagaimana dengan bagi hasil yang sudah kami terima dan sudah kami manfaatkan. Karena kemarin di Ramadan, hari ke-10 Ramadan, kami sekeluarga itu masuk rumah sakit semua. Dan biaya sebesar bagi hasil yang sudah pernah kami terima selama tidak ada akad. Baru tahu malam ini, ternyata kalau tidak ada akad, semuanya tidak sah, beserta turunannya. Jadi solusinya seperti apa ya Ustadz ya, kalau sudah terlanjur? Oke. Siap. Jadi yang saya mau tanya dulu, tahun pertama itu kan ada akad toh? Betul, tapi akadnya per item, karena ada beberapa item. Misalnya, item pertama mengenai mesin, kedua bisnis almari, yang ketiga bisnis ini. Jadi per item itu selalu ada akad, langsung lepas. Begitu ada hasil, modal dikembalikan, mereka butuh dana lagi, saya kirim lagi. Berarti sirkahnya per proyek gitu ya? Iya, betul, belajar dari proyek SAPI, yang Ustadz Firly juga sebagai konsultannya. Lalu untuk proyek-proyek yang lainnya seperti ya. saya juga bisnis ternak, nggih. Oh, Ini nggih. per item, nggih. Kebetulan saya juga investor. Ya, jadi kalau dia sirkahnya proyek, maka selesai proyek berarti sudah bubar. Betul. Nah, kalau sudah bubar itu memang modal dikembalikan. Pertanyaannya Betul. modalnya Itu dikembalikan nggak? tahun pertama itu berjalan lancar. Ada 1 bulan, 1 proyek dikembalikan sebagai hasil. Habis itu 2 hari lagi ada proyek lagi, saya gelontorkan lagi. Gitu terus selama 1 tahun berjalan lancar. Tapi tahun kedua, Benar, ikutin saya dulu Bu Isti. Jadi begini loh, kalau sirkahnya per proyek, proyeknya selesai, maka sirkahnya selesai. Berarti kalau ada bagi hasil diberikan termasuk dikembalikan modalnya. Yang saya mau tanya, yang diberikan hanya bagi hasilnya, tapi modalnya masih ditahan, begitu? Itu yang tahun kedua. Ya, berarti kan modalnya ditahan untuk di proyek yang baru. Nggih. Tapi proyek yang baru nggak ada akadnya, begitu? Tidak ada akadnya. Ya, itu tidak sah memang. Sudah Maka saya ingatkan, Mas, kita sudah belajar bareng-bareng sama Ustadz Elsa. Ayo kita realisasikan, kita amalkan seperti tahun pertama. Ini tahun ya, kedua tapi yang jadi masalah apa? Kalau saya kira, kalau yang saya kira itu kemungkinan uang modalnya dipakai sendiri itu, Bu. Makanya dia nggak bisa balikin. Nah, biar nggak ditanyain untuk dikembalikan, dia bilangnya tetap diputer. Tapi nggak ada akadnya karena kalau pada saat akad itu uang modal itu harus ada. Nggak boleh pernyataan nilai utang. Maksudnya gini, misalnya Bu Isti masukin ke saya 100 juta. Terus ada bagi hasil 20 juta. Terus kita putus. Maka saya punya kewajiban balikin 20 juta dan 100-nya. Nah, kalau 100-nya nggak saya kembalikan, terus Anda gunakan untuk modal sirkah yang baru dengan saya lagi, itu masih boleh. Tapi 100-nya harus ada. Nah, yang akan jadi masalah, misalnya dari 100, saya nggak bilang ke Bu Isti, ternyata 50 jutanya saya pakai. Nah, tapi saya nyatakan Bu Isti masih punya modal 100 juta. Nah, ini nggak boleh, karena akadnya akad modal 100 juta. Faktanya yang ada 50 juta. Ini tetap tidak sah. Begitu loh. Nah, kalau saya lihat dengan kondisi seperti itu, kemungkinan itu uang yang 100 juta dipakai sama dia secara pribadi. Entah itu untuk putaran bisnis ataupun untuk konsumtif. Makanya dia nggak bisa balik-balikin tuh. Nah, tapi biar nggak ditanya-tanya, dia ngasih bagi hasil. Cuman satu poin yang akan membuat itu lebih jelas, pertanyaannya, kalau ngirim bagi hasil ada laporan keuangannya nggak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, itu yang lebih mencurigakan lagi. Nah, maka harusnya itu difiksasi. Benar ada nggak? Kalau ada dan tidak dia pakai untuk pribadi,
tinggal bagaimana berakad yang baru di setiap proyek. Nah, itu harus jelas. Tapi kalau ternyata uangnya kepakai untuk dirinya dia pribadi, itu nggak bisa diakadin lagi untuk yang berikutnya. Karena jatuhnya kor. Ternyata jenengan dapat bagi hasil, itu tetap riba. Begitu, Bu. Makanya ini Ya, harus malam ini kan baru tahu kalau ternyata objek bisnis yang kami lakukan di tahun kedua ini tidak sah, baru malam ini. Nah, besok kalau di bulan April, akhir April ini dia ngirim lagi, ya harusnya kalau saya ditolak. tolak, Jadi begini, yang harus Anda lakukan sekarang, kalau Anda nggak paham yang kemarin itu salah, insya Allah dimaafkan. Selama ini dihentikan. Di Al-Baqarah 275 itu redaksi bagian akhir, taman jauh mau idotu mirobihi, pantaha falahu masalafa wa amruhu ilallah. Apabila telah datang peringatan atau ilmu dari Allah, ya baru tahu itu nggak boleh, maka sebenarnya apa yang dahulu itu masih boleh buat kita, dan insya Allah dimaafkan, urusannya dikembalikan kepada Allah. Nah, tapi sekarang kalau udah tahu yang ke depannya nggak boleh. Nah, apa yang Anda harus lakukan? Bukan nunggu ditransfer. Yang Anda lakukan adalah mengontak pengelolanya dan membenahi ini maunya gimana. Dan Anda masih punya hak atas pokok modal. Pertanyaannya, pokok modalnya masih di tangannya dia nggak? Belum dikembalikan kan? Masih. Nah, lalu kalau posisinya akadnya putus, itu hak Anda untuk meminta. Maka Anda masih punya hak untuk mempertanyakan ini. Bukan nunggu nanti ditransfer terus saya tolak, bukan begitu. Oh ya. Begitu, Bu. Nah, kalau mau lebih difiksasi lagi, butuh penengah, nah monggo, nanti bisa diskusi dengan bisyarah. Nah, kita posisikan, karena tadi kan saya udah sampaikan kan, bisyarah itu kan konsultan. Konsultan itu pengertian lainnya kan koncone wong kesulitan. Nah, itu udah sering ketemu orang yang bermasalah. Dan insya Allah pendalaman ilmu kami itu juga bagus. Makanya kalau dia mau memanipulasi, dia mau membohongi, dia mau tricky, nanti ketahuan di situ, Bu. Nah, mohon maaf kalau ketemu Bu Isti yang mungkin maklumat atau ilmunya belum banyak, dia masih bisa ngeleos-ngeleos. Nah, apalagi kalau ternyata sudah pernah belajar lewat Pak Chandra di TRES, harusnya paham dong implementasi yang mana yang benar dan salah. Nah, tapi kalau orangnya niatnya udah jelek, ya wis kepiye. Begitu kan. Nah, yang terlepas masalah modal Anda dikembalikan atau tidak, yang Anda juga harus tegaskan ke dia, Anda menolak bagi hasil yang semisalnya akan dikasih lagi di waktu yang ke depan. Dan Anda masih punya hak meminta pokok modalnya, tapi kalau dia nggak beri, ya itu urusannya dia. Nah, jangan sampai untuk jenengan Anda tetap mengambil hal yang haram tersebut. Begitu, Bu Isti. Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz. Siap. Oke, kalau mau lebih nendang lagi, diskusi saya di kelas langsung sama orang 3 itu misalnya ya. Mungkin kan kalau ketemu waktu di Pak Chandra belum maksimal pemahamannya, bisa di sini. Nah, nanti forumnya itu juga banyak orang gitu loh. Jadi dia kalau mau ngeleos-leos ini bakalan bingung sendiri begitu. Begitu, Bu Isti? Nggih, matur suwun. Sami-sami. Siap. Oke, Begitu, terima Mas Bro. kasih. Oke, Ustaz, Diskusi kita barangkali malam ini. siap bisa closing statement, Ustaz, beberapa kalimat, silakan, Ustaz. Siap. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai kita inginnya produktif, inginnya dapat cuan, tapi ternyata jatuhnya haram gitu loh, eman-eman gitu. Karena sebenarnya menjalankan dengan cara yang benar itu juga ada. Dan tetap prospeknya dua, bisa untung, bisa rugi. Anda melakukannya dengan cara yang salah, nggak sesuai syariah, ya potensinya juga tetap dua, bisa untung, bisa rugi. Nah, cuman kalau sudah sesuai syariah, walaupun rugi, tidak jadi dosa, bahkan bisa jadi pahala. Begitu. Mari terus memotivasi untuk belajar thalabul ilmi, datangi majelisnya. Monggo, tidak hanya harus lewat bisyarah, banyak forum-forum yang lainnya.
Tapi insya Allah Bisyarah sendiri akan ada agenda spasi ya. Ini sudah batch kelima ya. Nah, jadi inginnya menghasilkan pengelola-pengelola yang kompeten ataupun bisa membantu mengimplementasikannya dalam bentuk sirkah atau kerjasama yang saat ini. Begitu, saudara-saudaraku. Matur nuwun, tetap semangat. Ya, saya kembalikan kepada Mas Nur. Afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ustadz Fili Ferdiansyah yang sudah menyampaikan materi tentang investasi bodong kita pada malam hari ini. Semoga kita semuanya menjadi dapat gambaran ya, dan perlu berhati-hati kalau kita ingin bekerja sama atau bersirka. Semoga Ustadz Firly selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus memberikan materi-materi edukasinya berkaitan dengan fikih muamalah kepada masyarakat yang lebih luas, karena sesuai dengan misi dari Bisyarah.id adalah menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian, dan bagi Bapak Ibu sekalian tadi yang sudah bertanya, semoga bisa menjadikan jawaban dari Ustadz Fedi itu menjadi jalan tengah kita bagaimana nanti ke depannya kita menjalankan bisnisnya. Dan juga terima kasih banyak buat Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan kita selalu dan dimudahkan dalam berbisnis yang sesuai syariat Islam agar keberkahan itu hadir di tengah-tengah kita. Demikian kami dari tim Bisyarah.id, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kesalahan-kesalahan. Insya Allah kami akan terus memperbaiki. Demikian kita akhiri, dan sekali lagi kami ingatkan, insya Allah kita akan hadirkan ya Sekolah Pengelola Sirka batch 5. Insya Allah segera hubungi dari ke admin bisyarah.id. Insya Allah akan ada harga khusus bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Akhirul kalam, mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari tim Bisyarah.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.